Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Bisa Azam dari kelas FI 2022 dengan NIM 22030224037. Di sini saya akan menerangkan sebuah infografis yang bertemakan fisika yang berjudul Hukum Ohm. Sebuah hukum tentang hubungan tegangan, kuat arus, dan hambatan. Hukum Ohm merupakan salah satu ilmu dasar elektronika. Ilmu yang satu ini sangat berguna dalam menghitung arus, tegangan, atau resistensi dari suatu rangkaian listrik, di mana hukum Ohm menyatakan hubungan antara matematis, antara arus, tegangan, dan juga resistensi. Sehingga hukum Ohm ini berguna untuk menghitung sebuah, misalnya arus, tegangan, ataupun resistensi. Sebelum lebih lanjut kita mengenal hukum Ohm, pastinya kita harus tahu bagaimana bunyi dari hukum Ohm tersebut. Hukum Ohm sendiri berbunyi yaitu kuat arus yang mengalir dalam satu penghantar atau hambatan besarnya sebanding dengan beda potensial atau tegangan antara ujung-ujung penghantar tersebut. Seperti yang kita lihat di layar, yaitu dalam infografis ini terdapat grafik yaitu tentang hukum Ohm. Untuk sumbu X yaitu menerangkan tentang kuat arus, lalu untuk sumbu Y yaitu menerangkan tentang voltage atau tegangan. Grafik ini yaitu dalam grafik kiri, R is constant atau hambatan adalah konstan. Lalu untuk grafik kanan adalah hambatan tidak konstan. Bahwa kita lihat dalam garis berwarna merah ataupun hitam, semakin curam garis tersebut, maka hambatannya juga akan semakin kecil. Lalu dapat kita lihat bahwa jika hambatan itu konstan, maka hubungan antara kuat arus dan tegangan akan tegak lurus. Berbeda dengan hambatan jika hambatannya tidak konstan. Lalu untuk rumus hukum Ohm sendiri yaitu ada 3. Yaitu yang pertama adalah V sama dengan I kali R atau kuat arus atau tegangan listrik sama dengan kuat arus dikali hambatan. Lalu yang kedua adalah I sama dengan V per R, yaitu kuat arus sama dengan tegangan dibagi hambatan. Lalu yang ketiga adalah R sama dengan V dibanding I, yaitu hambatan sama dengan tegangan dibagi kuat arus. Lalu untuk penerapan hukum Ohm, yang pertama ada kipas angin rumah tangga konvensional. Kipas angin rumah tangga konvensional menggunakan hambatan untuk mengatur kecepatan dari motor kipas angin tersebut. Lalu untuk yang kedua adalah pemanas listrik. Pemanas listrik ini menggunakan hukum Ohm, yaitu besarnya kuat arus, sehingga besi ataupun kabel yang dialiri kuat arus berlebihan akan menyebabkan panas, sehingga akan menjadi pemanas. Yang ketiga adalah getter dan setrika listrik. Nomor 3 ini sama halnya untuk dasar hukum Ohm, yaitu seperti nomor 2. Lalu untuk yang keempat adalah perancangan alat listrik. Perancangan dalam alat listrik ini berguna sekali, yaitu untuk mengetahui kuat arus, tegangan, atau hambatan yang akan dialirkan dalam sebuah rangkaian listrik karena agar rangkaian tersebut dapat berhasil dan digunakan semestinya, yaitu terus lalu nomor 5 yaitu desain sikring. Desain sikring menggunakan pemutus arus listrik karena ini pun menggunakan dasar hukum Ohm, yaitu jika tegangan short tegangan pendek, maka sikring akan otomatis terputus. Lalu yang nomor 6 adalah pengisi daya ponsel atau laptop. Dalam pengisi daya ponsel biasanya menggunakan 5 ampere atau 3 ampere 5 volt atau 3 volt karena cukup untuk mengisi daya ponsel. Lalu untuk laptop biasanya 12 volt. Dengan cara mengatur seperti itu, laptop dan daya ponsel dapat digunakan semestinya dan tidak konslet. Terima kasih, mungkin cukup sekian infografis tentang hukum Ohm. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.